Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang Bu Yuli. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Mariani hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat ya Bu. Bu Yuli, seperti 3 hari yang lalu saya sudah sampaikan, kalau saya mendapatkan tugas ya Bu untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah Bu, untuk supervisi ini kita ada 3 tahapan ya Bu. Yang pertama itu praobservasi, kemudian observasi, dan observasi. Nah, siang ini kita melaksanakan tahapan praobservasi ya Bu, di mana harapan kita sama-sama siang hari ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran ya Bu, terkait kesiapan Ibu untuk melaksanakan supervisi. Nah Bu, diskusi ini juga agar pelaksanaan supervisi Ibu itu nantinya berjalan dengan lancar ya Bu, tidak ada hambatan, serta dapat meningkatkan kemampuan Ibu dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Ibu Yuli dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita di siang hari ini, kalau boleh saya tahu Bu, apa nih harapan Ibu dari pertemuan kita siang ini? Terima kasih Ibu Mariani. Saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga sangat senang sekali bisa disupervisi dengan Ibu untuk dapat meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran saya di kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan nanti Bu. Baiklah Ibu, tujuan kita hari ini untuk berdiskusi ya Bu terkait persiapan Ibu dalam pelaksanaan supervisi nanti. Kalau boleh saya tahu nih Bu, besok Ibu akan menyampaikan materi tentang apa ya Bu? Saya akan menjelaskan materi di kelas saya itu mengenai organ pernapasan Bu. Jadi nanti saya akan belajar tentang apa itu fungsi organ pernapasan dan macam-macam. Oh baik, tentu terkait materi Ibu tentang organ pernapasan itu ada tujuan pembelajarannya ya Bu. Nah Bu, kira-kira apa sih Bu yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Nah di sini Bu, nantinya siswa saya itu akan diberikan kegiatan membaca dan mengetik. Nah mereka juga akan mengetahui bagaimana Bu fungsi dari organ pernapasan tersebut. Mereka juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai fungsi dari organ pernapasan yang akan saya bagikan nanti. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu tujuan pembelajarannya. Nah Bu, nanti dari tujuan pembelajaran ini kira-kira apa sih Bu area yang ingin Ibu kembangkan? Nah di sini sepertinya sih Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yang pertama itu anak-anak itu harus membaca Bu. Nah saya juga ingin meningkatkan yang pertama itu literasi siswa dulu Bu. Nah jadi dengan membaca mereka mampu memahami bacaan, dan mereka juga akan mencatat Bu informasi apa saja yang baru mengenai materi tentang fungsi organ pernapasan tersebut. Nah terus yang kedua itu tujuan saya itu dengan pengamatan. Nantinya mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar Bu bagaimana cara berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdiskusi berkaitan dengan kelompok. Oh baik, jadi di sini ada kerjasamanya ya Bu dengan teman-teman. Oke, jadi area yang Ibu ingin kembangkan itu yang pertama meningkatkan literasi, kemudian ada kerjasama ya Bu, kolaborasi, saling berdiskusi antara satu siswa dengan siswa lainnya. Luar biasa sekali ya Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, yang sudah dipersiapkan dari supervisi ini apa ya Bu? Yang sudah saya persiapkan itu yang pertama itu yaitu adanya rencana pelaksanaan pembelajaran Bu. Di sini saya membuat RPP. RPP itu berkaitan dengan RPP berdiferensiasi. Dan juga saya mencoba untuk mencantumkan KSE dan budaya positif
seperti saya memberi bimbingan kepada siswa dengan mencantumkan KSE dan RPP yang saya buat. Nah, saya juga menyusun Bu LKPD yang saya buat untuk 3 kelompok, di mana nih Ibu, kelompok yang pertama itu untuk yang kelas yang tinggi, kelompok 2 itu yang sedang, dan kelompok 3 yang menengah. Nah itu nanti saya gunakan kelompok itu dengan cara bagaimana saya untuk menilai mereka saat bekerja kelompok lagi secara bersama. Oh, baiklah. Alhamdulillah kalau seperti itu ya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, Bu, strategi apa yang Ibu gunakan di RPP ini, Bu? Oh, strategi yang saya gunakan itu yang pertama itu bagaimana ini siswa bisa belajar mencoba untuk berdiferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal Bu yang saya lakukan ternyata ada 3 gaya belajar yang akan saya lakukan di 3 kelompok ini. Jadi yang pertama itu yaitu dengan menggunakan auditory, visual, dan estetik. Nah, kelompok 3 ini saya akan membaca bagaimana siswa itu bisa membaca berkelompok, dan saya akan memberikan menggunakan gambar atau kartu-kartu. Nah, di sini dalam pembelajaran yang pertama itu dengan menggunakan tugas yang membuat kayak alat peraga, yang kedua itu dengan menyebutkan fungsi organ pernapasan, dan yang ketiga itu hanya mengisi LKPD seperti itu aja. Oh, baik. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda ya. Iya. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin segera melihat pembelajaran Ibu di kelas. Nah Bu, setelah saya mendengar nih persiapan-persiapan Ibu yang luar biasa ini, strategi Ibu, sampai alat peraga yang Ibu gunakan untuk pembelajaran ya Bu. Nah, jadi kapan Ibu kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran ini Bu? Di sini sih saya mencoba Bu, saya akan merencanakan pembelajaran ini mungkin Selasa besok Bu, saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Baiklah, besok ya Bu, pada hari Selasa, insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat hal-hal yang apa yang terjadi nanti di dalam proses pembelajaran di kelas Ibu. Kemudian setelah itu nanti akan kembali ya Bu melakukan percakapan untuk pasca observasi ya Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, kira-kira apa sih Bu yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Bu? Nah, di sini Bu saya mendapat gambaran Bu bahwa untuk pembelajaran saya besok itu sepertinya saya akan menggunakan model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan kepada siswa pembelajaran besok. Oh, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya ya Bu di praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok di kelas ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Mariani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran kita tentang IPAS, di mana dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, sebaiknya kita akan berdoa supaya ilmu yang kita dapat nantinya akan bermanfaat. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Dara, dipersilahkan. Siap. Doa dimulai.
sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Siapa ini yang belum makan pagi? Kenapa belum makan pagi? Ini Rehan. Al, Papa, makan pagi itu sangat penting ya nak. Dengan makan pagi, otak kamu akan bekerja dengan baik. Konsentrasi kamu tidak buyar. Sekarang ibu akan menjelaskan. Nah, di sini ada pembelajaran tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, tujuan ibu akan menjelaskan organ pernapasan pada manusia itu yang pertama, kamu bisa tahu sendiri apa yang ada di dalam tubuh kalian. Seperti kalian mempunyai organ tubuh? Mempunyai organ pernapasan? Setidaknya kamu tahu di mana itu tempat organ pernapasan seperti apa? Pertamanya seperti hidung, kemudian mulut, mata, kemudian alis dan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang organ pernapasan. Organ pernapasan di sini tujuan pembelajaran kita supaya kamu bisa tahu dan mengerti apa itu organ pernapasan, dan juga kamu bisa tahu fungsi apa saja yang ada di dalam organ pernapasan tersebut. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang organ pernapasan, kita akan ada ice breaking. Siapa yang semangat? Ya, ada ice breaking di sini. Bentar ya. Ini lagi. Nah, ice breaking di sini kalian menyebutkan nama hewan yang ada di slide. Tidak ada yang ribut. Kita mulai, siap? Siap? Ayo kita lihat. Binatang apakah ini? Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwa hewan itu yang kita tangkap badannya bukan berarti itu nama sebuah hewan. Seperti ini apa? Gajah. Badannya gajah, mukanya. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang pernapasan. Pernapasan adalah proses vital bagi kehidupan manusia, di mana sistem pernapasan ini berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, di mana organ-organ pernapasan ini bekerja sama untuk memastikan pertukaran gas yang efisien. Nah, di dalam organ pernapasan itu dimulai, yang pertama itu dimulai dari hidung. Hidung adalah pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Nah, fungsi utama hidung itu untuk menyaring debu dan partikel asing melalui bulu hidung dan lendir. Nah, fungsi hidung juga yaitu untuk memanaskan dan melembabkan udara sebelum masuknya ke paru-paru. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidung. Ada lendir, juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara.
Ini ketua kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan? Kemudian yang lain nanti akan mempresentasikan. Ayo, sudah? Ya? Ya, presentasi maju ke kelompok. Lalu disebutkan dari kelompok siapa, lalu memperkenalkan diri, kemudian kamu jelaskan dari tugas kamu. Ayo, kita lihat presentasi dari
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nilai dengan sangat baik, nilainya 100. Kelompok 1 Ibu beri nilai 70. Dari materi yang sudah Ibu berikan, apa yang kamu dapat dari materi ini? Ilmu. Ya, lebih mendapatkan penapasan. Lanjut. Menambah pengetahuan, ayo bisa kan? Yang lain apa, Zara? Tahu apa itu fungsi dari organ pernapasan yang kamu kemudian kamu tahu nih, oh yang sering aku pegang ini namanya nih, fungsinya ini untuk bernafas. Nah, suara yang kita keluarkan itu adalah pak. Nah, sekarang demikianlah Ibu akan memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. pada kesempatan kali ini saya Aisyah Magdisiana, PP Angkatan 11, yang akan membersamai Ibu Mariani, CGP Angkatan 11, yang akan melakukan pasca observasi terkait menyelesaikan modul 2.3, yakni praktek coaching supervisi akademik. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Mariani, CGP Angkatan 11, melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawatnya Ibu Yuliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi Bu Yuli. Pagi. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan pada kegiatan observasi kemarin, kita akan bertemu lagi untuk percakapan pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran Ibu kemarin. Nah, di sini saya ingin terlebih dahulu bertanya, bagaimana perasaan Ibu kemarin saat melaksanakan observasi kemarin, Bu? Ya, terima kasih Ibu Mariani. Di sini perasaan saya ini sangat gugup, Bu, karena saya ini tidak terbiasa di observasi atau di supervisi. Namun alhamdulillah setelah berjalannya waktu semakin membaik dengan melakukan observasi ini, Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah merasa agak baik ya, Bu, ketika proses pembelajaran saat observasi juga sudah berjalan baik ya, Bu, lancar. Jadi, Bu, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas saat pembelajaran kemarin, Bu? Dan langkah-langkahnya itu apa yang Ibu gunakan? Oh ya Bu, terima kasih. Area yang saya kembangkan di sini yaitu mengembangkan literasi, Bu, dan kegiatan kolaborasi. Nah, adapun langkah-langkah yang pertama akan saya lakukan itu, yang pertama itu dengan membuat RPP, lalu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dengan beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Baik, jadi area pengembangan Ibu itu pada literasi dan kegiatan kerjasama atau kolaborasi dengan siswa ya, Bu? Ya. Nah, sejauh itu, Bu, pelaksanaan observasi atau pembelajaran Ibu di kelas itu area pengembangannya itu sudah berhasil atau belum, Bu? Menurut Ibu? Alhamdulillah, Bu, di sini selama saya disupervisi dan saya melakukan pengajaran itu sudah berjalan dengan baik. Namun ada sedikit kendala, Bu, masih banyak kekurangan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Oh, sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kira-kira apa sih, Bu, kendalanya, Bu?
Kondisi ini kendalanya itu dari siswa Bu, karena siswanya itu belum aktif dalam kelompoknya. Nah, juga sulitnya dalam manajemen waktu yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Oh, kurang aktif dan kurangnya manajemen waktu ya. Iya Bu. Kemarin sih memang saya lihat ya Bu, ada beberapa anak yang ketika proses pembelajaran itu tanya jawab dan diskusi kelompok tuh memang ada beberapa anak yang memang belum aktif bertanya ya Bu. Nah, untuk manajemen waktu mungkin agak lama pengerjaannya Bu. Nah, kira-kira Bu, mengapa itu terjadi ya Bu? Yang terjadi setelah saya identifikasi ya Bu, ternyata siswa itu belum sarapan, makanya siswa tersebut itu tidak aktif sehingga mengganggu konsentrasi kinerjanya siswa tersebut. Nah, di manajemen waktu ini juga sangat sulit karena tidak merasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran juga belum selesai Bu. Jadi tugas siswa itu belum selesai tetapi waktunya sudah sangat memepet seperti itu. Oh, baiklah. Dari kendala-kendala yang Ibu hadapi ini, bagaimana sih menurut Ibu solusinya? Oh ya, mungkin kalau masalah anak yang belum sarapan itu, siswa itu harus makan dulu ya Bu ya di sekolah, sarapan pagi. Saya juga mencoba akan menyampaikan kepada mereka pentingnya untuk sarapan pagi setiap pagi, baik sebelum maupun sesudah sekolah. Nah, dengan cara supaya anak itu bisa konsentrasi, tidak menahan lapar juga. Nah, untuk terus anak-anak itu harus konsentrasi dengan manajemen waktu. Jadi pada saat pembelajaran yang tugas yang diberikan itu harus dilihat manajemen waktunya itu untuk berapa menit sehingga durasi untuk pengerjaan tugas kelompok itu selesai sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Baik, jadi Ibu akan mengingatkan kembali lah ya Bu kepada anak-anak bahwa sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan agar tidak lapar lah ya Bu di kelas, sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar mereka. Kemudian untuk manajemen waktu Ibu juga akan menyepakati seperti itu ya Bu, menyepakati waktu yang akan dilakukan, misalnya mengerjakan diskusi kelompok harus berapa lama, seperti itu ya Bu, disepakati mengerjakan LKPD. Oh baiklah Bu, kira-kira Bu, rencana perbaikan Ibu ini tadi mau dilaksanakannya kapan Bu? Kemungkinan secepatnya Bu, kalau bisa besok di akhir pembelajaran yang akan saya sampaikan. Dan saya akan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya saya juga akan berupaya untuk memanajemen waktu sehingga manajemen waktu itu berjalan dengan baik seperti itu. Baiklah, sungguh luar biasa ya rencana Ibu. Semoga Bu rencana perbaikan Ibu ini berjalan dan terrealisasi dengan baik serta lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban